Oke, bicara soal iPhone murah, mungkin gue udah banyak banget ngebahas iPhone itu versi-versi yang gue beli. Tapi kali ini gue bakal ngebahas versi yang dibeli sama temen gue. Jadi dia baru aja ngembat iPhone 6s, ini harga 800.000, gue gak tau 800.000 sekian atau 800.000 pas. Gue gak nanya, tapi yang jelas ya gitulah harga intinya 800.000. Dan iPhone 6s ini kalau kita lihat di harga pasarannya masih lumayan tinggi banget harganya, hampir-hampir nyentuh 2 juta gitu kalau nggak salah. Dan kalau kita lihat di sini, mungkin lo masih belum ngelihat ya apa sih minus yang ada di HP ini sehingga bisa semurah itu. Kalau gue yang biasa ngebahas HP murah itu kadang murahnya kelewat ya kan. Tahu-tahu yang dibeli matot, tahu-tahu ya rusak IC, rusak sana sini. Tapi kali ini menurut gue ini masih layak buat dipakai, jadi coba aja lo tonton videonya sampai habis. Nah, lu bayangin di tahun 2021 banyak banget pilihan-pilihan Android yang bertebaran ya kan. Jadi kayak lu ngeluarin duit hampir 2 juta, gue yakin lu mikir panjang HP apa yang paling cocok buat lu, apalagi buat dijadiin daily driver. Nah, minus yang bakal lu lihat yang pertama adalah ini di bagian layar. Ini layarnya masih original by the way. Jadi teman gue baru aja ngembat iPhone 6s ya kan. Habis itu dia ngembat, dia nanya-nanya sih ke gue dan bla 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 bla. Gue karena lagi di jalan juga nggak sibuk, dan akhirnya dia ngembat duluan. Dan begitu dia udah selesai, dia WA-in ke gue dan tampilan LCD begini. Dan anjir, ya ini lumayan mengganggu sih kalau buat gue pribadi. Jadinya ya udahlah ya, sekalian gue bikinin konten ya kan. Kenapa dia mau? Soalnya dia gue beliin LCD gratis. Jadi konten ini sejatinya cuma modal LCD doang gitu. Modal LCD gue dapat konten iPhone 6s. Nah, jadi iPhone 6s yang dibeli sama temen gue ini untuk LCD-nya minusnya seperti ini, bintik-bintik den seperti ini, lo bisa lihat sendiri tuh. Dan ada kayak noda-noda gitu ya kan di pojok kiri, pojok kanan atas, sorry. Untuk kualitas LCD ini masih original nal. Dan kenapa bisa semurah itu? Tidak hanya LCD-nya, kalau kata temen gue baterai juga rada-rada kadang suka gimana gitu ya kan. Terus buat kamera overall normal sih, nggak ada masalah sama sekali. Dan minusnya itu ada beberapa. Pertama LCD, kedua baterai, ketiga housing. Untuk housingnya sendiri ini gila sih kalau lu lihat. Tapi di video ini gue lupa buat, by the way ini video voice over. Di video ini gue lupa untuk ngasih tahu ke lo tampilan housingnya tuh seperti apa. Aslinya housing ini udah demek, jelek, ya parah. Jadi menurut gue udah nggak layak sih. Sebarbar-barbarnya orang pakai HP dan sejorok-joroknya orang pakai HP, ini adalah HP paling jorok yang pernah gue pegang. Joroknya tuh bukan jijik atau apa ya, bukan. Melainkan kayak retak sana sini, housingnya retak cuy. Housingnya retak, lu bayangin tuh housingnya retak. Dan banyak bintik-bintik. Kalau bintik-bintik di iPhone 6s itu adalah penyakit iPhone 6s. Mungkin buat lo yang dulu sempat pakai 6s dari baru udah tahu pasti ya minusnya. Jadi catnya tuh mudah korosi, bintik-bintik gitu. Nah ini dia LCD yang gue beli. Jadi gue beliin LCD buat temen gue biar dia bisa pakai secara normal. Tapi gue udah kasih tahu bahwa LCD yang gue beli ini KW, dan dia it's okay katanya. Dan ya ngomongin soal LCD KW, kenapa gue beli KW? Karena kalau kita atur ya, bukan kita atur, kalau kita ukur dari price to price. Misalnya lu beli iPhone 6s, taruhlah kita taruh harganya 1.900.000 ya, 119, dan tiba-tiba ada HP yang murah harganya 6s minus LCD 1,5, misal minusnya LCD doang. Nah lu beliin LCD KW, itu harganya sekitar 200.000 apa 180.000, sekitar segitulah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, coba lu ralat aja kalau ada yang salah dari harga. Nah itu kalau kita lihat masih ada space beberapa ratus ribu bahwa kita jauh lebih murah. Tapi ada minusnya men, LCD original itu tidak seenak LCD bawaan. Jadi menurut gue itu tetaplah minus menjadi minus ya kan. Meskipun noda titik-titik yang lu beli iPhone 6s itu yang harga pasaran misalnya 19 dan lu beli cuma 15 dan lu ganti LCD KW maksud gue, dan lu berharap minus sudah selesai. Menurut gue minusnya masih belum selesai karena untuk stok iPhone 6s itu LCD KW itu LCD yang paling sering bermasalah itu di iPhone 6s. Kebetulan unit ini 6s, dan kebetulan pula LCD yang beredar di Indonesia yang untuk yang varian non original, ya lu mau original copotan bos. Itu sensitivitasnya sering banget terjadi kengacauan yang aneh-aneh. Ya mungkin buat lo yang kang servis ya lu paham lah maksud gue kan. Untuk stok iPhone 6s LCD yang non original tuh kayak gimana. Pahit banget ya kan. Nah
Itu salah satu minus di lapangan. Minus yang untuk dipakai apa, 3D touch-nya tidak sesensitif, tapi gue yakin sih ini nggak terlalu ngaruh juga buat lo. Tapi ya kalau lo pengen ngincar fungsi yang maksimal ya kan, no minus. Jadi menurut gue 3D touch-nya tidak sesensitif bawaan ya kan. Kadang agak keras, kadang no sensor, nggak kedetek itu lo udah pencet tekan tahan lama, tetap nggak kedetek 3D-nya, nggak main. Dan untuk kualitas fleksibelnya pun ini yang LCD 6S itu banyak banget trouble-trouble yang bisa lo alamin di lapangan. Kali ini gue ngomongin soal LCD yang cacat produksi. Kenapa? Karena gue dari dulu nyoba beli LCD, dan yang paling banyak terjadi kesalahan yang ada di iPhone 6s, seri 6s. Jadi mulai dari fleksibelnya, terus nih buat tatakan home buttonnya. Nih lo bisa lihat tatakan home button dan fingerprintnya seset ya kan, tuh ada di bagian bawah. Kalau iPhone 6 biasa dia masih fleksibel, masih beda. Sedangkan kalau 6S ini menyatu. Nah kadang lu udah beli baru nih LCD-nya, itu fingernya tidak bisa. Finger tidak bisa bukan berarti home button lu rusak gitu aja, enggak. Lu jangan worry ke situ. Kalau lu baru ganti LCD, coba lu ganti LCD yang lain. Dan itu bakal PR lagi, apalagi kalau LCD-nya itu udah nggak garansi dan telah lu beli dan telah lu bongkar, otomatis lu beli LCD lagi. Dan coba lu bayangin itu berapa duit yang keluar dan berapa waktu lu yang keluar dan kebuang buat hal yang seperti itu yang seharusnya tidak perlu lu lakuin. Jadi untuk kualitas LCD 6S itu ya rada berat sih, lu harus rada hati-hati dikit untuk masalah stok yang beredar di pasaran. Sekarang gimana bang kalau ngomongin soal LCD original? Ngomongin LCD original itu stoknya sangat limited sekali, sangat terbatas sekali. Dan gue nggak perlu panjang lebar kenapa LCD original Apple tuh susah didapat, dan ya lu bisa cari tahu sendiri. Nah jadi LCD yang dijual di pasaran itu, kalau ada yang bilang original, itu benar-benar menyerupai original, tapi tidak dari Apple langsung. Menyerupai. Kalau seandainya pun original, ya coba aja lu cari tahu sendiri lah. Gua nggak mau ikut campur masalah hal seperti itu. Tapi kalau kita ambil simpelnya aja, lu mau original Apple, ya lu ambil yang paling gampang dan yang paling make sense saja. Lu cari copotan. Sedangkan untuk copotan sendiri itu rata-rata butak di bagian bezelnya untuk warna putih. Kalau warna hitam ya masih kelihatan mulus lah. Dan yang paling nggak enaknya lagi kalau LCD bekasan itu biasanya kayak ada scratch tipis-tipis di bagian sudut-sudut. Kayak LCD iPhone 6s, iPhone 6 dan 7 dan yang cembung-cembung gitu lah ya. Itu sampai iPhone 11 itu kan LCD rada edge gitu, maksudnya kayak ada cembung sikit-sikit, agak menonjol LCD. Jadi kalau ada scratch di bagian samping-samping ya kan, sudut-sudut deket area bezel, itu udah wajar sekali. Jadi kesimpulannya, iPhone dengan minus 800.000, dengan harga 800.000 dengan minus yang gue kasih tahu kalau tadi, apakah worth it atau tidak? Kalau kita ambil dari pemakaian normal dan untuk jangka panjang, menurut gue tidak worth it sama sekali, karena banyak hal yang bakal terjadi di luar nalar lu, dan ya waktu lu bakal banyak kebuang kalau menurut gue. Tapi iklan. Kalau lu nggak mau repot beli iPhone 6s, anjay, udah mulai ada endorsean tuh gue. Kagak. Ini toko gue sendiri. Jadi kalau lu nggak mau repot cari iPhone 6s, ya kan, ya tinggal pakai aja gitu. Lo tinggal klik aja linknya yang ada di deskripsi di bawah video ini. Ya sekalian lah ya, follow sikit lah akun online shop gue gitu ya kan. Bantu sikit lah ya kan biar bisa hidup hedon gitu gue. Nggak, bercanda. Dan ya mungkin sampai di sini aja video gue mengenai iPhone 6s yang harganya 800 ribuan. Gue nggak tahu menurut lo worth it atau tidak. Ya kalau menurut lo worth it, ya coba aja lo tulis di kolom komentar. Adu argumen tuh enak banget men, ya kan. Dan sekali lagi gue notice yang namanya LCD original itu memang rada susah didapat, terlebih lagi untuk handphone second. Jadi ya kalaupun seandainya lo dapet handphone second yang LCD non original tapi setidaknya touchscreennya masih enak, menurut gue masih worth it lah. Kayak iPhone 6s itu udah mulai tua soalnya.